Soal ini berkaitan tentang kecepatan. Nah, kita baca dulu ya soalnya. Jarak antara kota A dan kota B adalah 360 km. Berarti J-nya sama dengan 360 km. Husni dapat menempuh jarak tersebut dalam waktu 4 jam 30 menit. Nah, berarti 4 jam 30 menit ini adalah W-nya. W-nya sama dengan 4 jam 30 menit. Kecepatan rata-rata yang ditempuh Husni adalah, maka yang ditanyakan adalah kecepatan. Di ABCD-nya itu satuannya kilometer per jam, maka satuannya harus kilometer per jam. Oke, kita fokus ke satuannya terlebih dahulu. Karena ini kecepatan dan satuan dari kecepatan itu harus mengikuti kecepatannya. Nah, kecepatan mintanya kilometer per jam. Maka satuannya harus dalam kilometer dan harus dalam jam. Oke, kita lihat jaraknya. Jaraknya sudah dalam kilometer, berarti aman. Nah, sekarang waktunya 4 jam 30 menit. Nah, di sini ada yang belum menjadi jam, yaitu 30 menit. Nah, berarti yang 30 menit ini harus kita ubah ke dalam jam. Oke, caranya, nah kita tulis dulu yang 4 jamnya, 4 jam. Seperti yang sudah kita ketahui, 30 menit itu sama dengan setengah jam. Nah, setengah jam. Berarti kalau ditotalkan berarti waktunya ada 1/2 jam. Gitu ya. Nah, kalau kita ubah menjadi pecahan biasa berarti 2 kali 4 sama dengan 8. 8 tambah 1 sama dengan 9. Berarti 9/2 jam. Nah, seperti itu. Jadi, kalau waktu di dalam kecepatan itu usahakan dalam bentuk bilangan biasa atau dalam bentuk pecahan biasa seperti ini. Nah, jadi lebih mudah menghitungnya gitu ya. Tadi ini 4 jam, setengah 30 menitnya jadi setengah jam, jadi 4,5 jam. Nah, setelah itu 4,5 jam dijadikan pecahan biasa yaitu 9/2 jam. Nah, kalau sudah menjadi jam semua seperti ini dan ini sudah jadi kilometer, maka kita fokus ke rumusnya. Untuk mencari K itu maka K-nya harus kita tutup. Nah, berarti rumusnya J dibagi W gitu ya. Nah, berarti untuk mencari K itu rumusnya J dibagi W. Nah, J-nya di sini adalah 360 km ya. Berarti 360 km kita bagi dengan W-nya tadi sudah kita ubah menjadi pecahan biasa yaitu 9/2 jam. Nah, berarti dibagi 9/2 jam. Nah, untuk menghitungnya supaya lebih mudah maka bagi ini kita jadikan kali. Berarti 360 kita kalikan dengan 2/9. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ini 360 sama 9 itu bisa kita coret. Kenapa? Karena dua-duanya bisa kita bagi dengan angka 9. Oke, 9 bagi 9 sama dengan 1. Nah, 360 dibagi 9 itu sama dengan 40 ya. Nah, berarti ini tinggal kita kalikan saja 40 dikali 2 sama dengan 80. Tinggal dibagi 1 berarti tetap 80 ya, berarti sama dengan 80. Nah, jawabannya berarti 80 km per jam. Nah, jawabannya yang B. Seperti itu. Untuk soal ini itu berkaitan tentang luas dan keliling persegi ya. Nah, kita fokus dulu ke mencari sisi dari persegi ini. Oke, kita sudah mengetahui bahwa di sini ada luas persegi yang sudah diketahui. Nah, luas persegi itu rumusnya S kali S. Nah, di sini luas perseginya adalah 5.625. Berarti di sini 5.625 cm persegi sama dengan S pangkat 2 karena S kali S itu sama aja dengan S pangkat 2. Nah, kita kan tadi fokusnya untuk mencari S ya. Karena di sini 5.625 sama dengan S pangkat 2, maka untuk mencari S kita tinggal cari akar 2 dari 5.625. Nah, mencari akar 2 seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya yaitu pisahkan dua angka di belakang. Nah, setelah itu titik-titik kali titik.
titik-titik yang hasilnya dekat dengan 56. Nah, angka yang di sini dan yang di sini itu harus sama. Nah, angka berapakah itu? 7 ya. Nah, 7 kali 7 itu sama dengan 49. Tidak lebih dari 56. Berarti kita bisa pakai 49. Nah, ini tinggal kita kurangkan. 56 kita kurangkan dengan 49. Itu sama dengan 7. Nah, gitu. 7. Oke, sekarang. Nah, setelah itu kita turunkan dua angka yang ada di belakang yang sudah kita pisahkan tadi, yaitu 25. Nah, ini 7 sama 7-nya kita tambahkan. 7 tambah 7 sama dengan 14 ya. Berarti kita tulis 14 titik-titik kali titik-titik yang hasilnya harus pas 725. Nah, kita cari 14 titik-titik kali titik-titik yang hasilnya harus pas 725. Nah, angka di sini dan di sini harus sama. Angka berapakah itu? Ya, betul, angka 5. 145 kalau kita kalikan dengan 5 itu maka hasilnya 725. Nah, kalau kita kurangkan maka hasilnya 0. Lalu, berapakah akar 2 dari 5625? Nah, akar 2-nya adalah yang dititikin ini. Nah, 7 sama 5. Maka hasilnya sama dengan 75. Nah, akar 2 dari 5625 adalah 75. Nah, berarti kita bisa temukan bahwa S-nya atau sisinya itu sama dengan 75 cm. Nah, sekarang kita tinggal mencari kelilingnya. Untuk mencari keliling persegi itu rumusnya 4 kali S. Nah, tadi kita sudah menemukan S-nya adalah 75 ya. Berarti 4 dikali 75 cm. Nah, berarti sama dengan 300 cm. Nah, berarti kelilingnya sama dengan 300 cm. Jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Dari soal ini kita mengetahui bahwa bangun datar yang ada pada gambar itu adalah setengah lingkaran. Nah, kita temukan dari soal ini juga pi-nya itu sama dengan 22/7 ya. Pi-nya sama dengan 22/7. Nah, ini 28 cm itu diameternya. Dari ujung ke ujung itu 28 cm. Maka D-nya sama dengan 28 cm. Karena D-nya 28 cm, untuk mencari R-nya, maka rumusnya adalah D diameter dibagi 2. Nah, berarti jari-jarinya R sama dengan 28 cm dibagi 2. Sama dengan 14 cm. Berarti R-nya sama dengan 14 cm. Karena yang ditanyakan di sini adalah luas bangun datar berikut ini adalah, nah di sini karena ini luas bangun datar setengah lingkaran, maka rumus luas setengah lingkaran yaitu setengah dikali pi dikali R dikali R. Nah, kita akan hitung. Nah, berarti setengah, tadi pi-nya 22/7 ya, berarti kali 22/7. R-nya tadi 14 dan dikalikan 14. Nah, di sini kita boleh menggunakan sistem coret. Nah, ini 14 sama 7 itu bisa dicoret. Dua-duanya bisa dibagi 7. Oke, 7 bagi 7 sama dengan 1, 14 bagi 7 sama dengan 2. Oke, ada lagi yang bisa dicoret? Ada ya. 22 dengan 2. Nah, dua-duanya bisa dibagi dengan angka 2. Oke, 2 bagi 2, 1. 22 bagi 2, 11. Oke, ada lagi yang bisa dicoret? Nggak ada ya, karena penyebutnya sudah habis. Nah, berarti kita tinggal mengalihkan pembilangnya. 1 kali 11 sama dengan 11. 11 kali 2 sama dengan 22. Nah, 22 tinggal kita kalikan dengan 14 sama dengan 308 cm persegi. Nah, berarti jawabannya adalah 308 cm persegi. Berarti jawabannya yang A. Nah, seperti itu. Nah, soal ini berkaitan tentang satuan berat ya. Nah, di sini diketahui hasil ladang bibi menghasilkan
jagung 4,7 ton, gandum 2,4 kuintal, dan kentang 130 kg. Nah, sebanyak 4.800 kg hasil ladang sudah terjual. Nah, pertanyaannya adalah hasil ladang bibi yang belum terjual adalah, nah berarti ini tinggal kita tambahkan saja hasil ladangnya dengan hasil ladang yang sudah terjual. Maka caranya seperti ini, 4,7 ton ditambah 2,4 kuintal ditambah 130 kg, nanti hasilnya berapa baru kita kurangkan dengan 4.800 kg. Nah, di sini ABCD-nya itu dalam bentuk kilogram, berarti harus kita ubah semua satuannya dalam bentuk kilogram. Nah, kita fokus terlebih dahulu terhadap satuan berat. Nah, ini adalah tangga satuan berat ya. Ton, kuintal, strip, kucing hitam dalam gerobak, desi, centil, mondar, mandir gitu ya. Cara mengingatnya seperti itu. Jadi ada 3 tambahan satuan di atas kilogram, yaitu ton, kuintal, strip, kucing hitam dalam gerobak, desi, centil, mondar, mandir gitu ya. Nah, seperti biasa aturannya sama, jika naik tangga maka komanya ke kiri, jika turun tangga maka komanya ke kanan. Oke, kita akan ubah satu per satu ya. Dari 4,7 ton kita ubah ke kilogram. Oke, dari ton ke kilogram, itu turun tangga ya. Turun berapa tangga kita hitung? 1, 2, 3. Turun 3 tangga. Karena turun maka komanya ke kanan 3 kali. Oke, berarti tadi 4,7 komanya ke kanan 3 kali. Berarti kan asalnya komanya di sini ya. Nah, kita komanya ke kanan kan 3 kali. 1, 2, 3. Nah, yang kosong ini kita tambahkan angka 0. Berarti koma yang di sini itu sudah tidak berarti. Nah, berarti hasilnya sama aja dengan 4.700. Oke, berarti kita tulis di sini 4.700 kilogram. Nah, sekarang yang 2,4 kuintal. Nah, 2,4 kuintal kita ubah ke kilogram. Nah, dari kuintal ke kilogram itu turun ya, turun tangga 1, 2, turun 2 tangga. Karena turun 2 tangga, maka komanya ke kanan 2 kali. Nah, berarti 2,4 komanya ke kanan 2 kali. Nah, asalnya kan komanya di sini ya, berarti ke kanan 2 kali. 1, 2. Nah, di sini ada space, maka kita tambahkan angka 0. Koma yang berlaku hanya ini, berarti koma yang di depannya sudah tidak berlaku. Berarti kita hapus. Ini juga kita hapus. Maka menyisakan angka 240. Nah, berarti sama aja 2,4 kuintal sama aja dengan 240 kilogram. Nah, berarti kita tulis di sini ditambah 240 kilogram. Nah, kita lihat di sini ini 130 kilogram sudah menjadi kilogram. Berarti tidak usah kita ubah satuannya, berarti tinggal kita tambah 130 kilogram. Nah, ini kita tambahkan dulu baru nanti dikurangi dengan, nah ini juga 4.800 sudah dalam bentuk kilogram. Berarti tidak usah kita ubah, maka langsung saja kita kurangi dengan 4.800 kilogram. Nah, sekarang tinggal kita hitung karena satuannya sudah dalam bentuk kilogram semuanya. Nah, yang di dalam kurung kita hitung terlebih dahulu. Berarti kita hitung 4.700 ditambah 240 ditambah 130 sama dengan 5.070 kilogram. Nah, kita kurangi dengan 4.800 kilogram. Maka hasilnya sama dengan 270 kilogram. Nah, berarti jawabannya adalah yang C. Nah, seperti itu. Soal ini berkaitan tentang luas permukaan balok. Nah, di sini ada gambar balok. P-nya itu sama dengan 8 cm. Karena yang tidur P-nya 8 cm.
L-nya itu 5 cm, L itu yang miring ya, L-nya 5 cm. T-nya sama dengan 6 cm. T itu yang berdiri, maka T-nya sama dengan 6 cm. Nah, untuk mencari luas permukaan balok ada rumusnya, yaitu 2 dikali hasil pertambahan P kali L, P kali T, dan L kali T. Nah, berarti ini tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus. Oke, berarti untuk mencari luasnya itu sama dengan 2 dikali, ada kurung 2 ya, P kali L. Nah, berarti 8 kali 5. Nah, berarti ini 8 dikali 5 ditambah, nah, P kali T berarti 8 kali 6 ya. Nah, berarti 8 dikali 8 kali 6. Oke, ditambah L kali T. Nah, berarti 5 kali 6. Nah, berarti 5 kali 6. Nah, tinggal kita tambahkan kurung 2. Nah, ini kita hitung dulu masing-masing yang dikali. Berarti ini 2 dikali, nah, 8 kali 5 itu sama dengan 40. Berarti 40 ditambah 8 kali 6 sama dengan 48. Nah, 5 kali 6 sama dengan 30. Nah, berarti yang di sini itu tinggal kita tambahkan saja, 40 ditambah 48 ditambah 30 sama dengan 118. Berarti 2 kita kalikan dengan 118. Oke, 118 kita kalikan 2 sama dengan 236. Berarti luas permukaannya adalah 236 cm persegi. Nah, berarti jawabannya yang C. Nah, seperti itu.